Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Sari seorang wanita berusia 30-an, mengingat hidupnya yang penuh kemalangan. Pada usia 25 tahun, hidupnya tampak seperti badai tantangan dan kesulitan tanpa akhir. Namun segalanya berubah dengan cara yang mengejutkan dan hampir ajaib, yang mengubah realitasnya secara menyeluruh. Lahir di sebuah desa kecil di Bali, Sari adalah anak tertua dari keluarga tradisional Indonesia. Sejak kecil, dia merasa tertekan karena ia bukan anak laki-laki, dan ibunya menghadapi tekanan untuk melahirkan anak laki-laki sebagai pewaris keluarga. Sari harus puas dengan sisa-sisa pakaian lama, makanan yang minim, dan kasur yang keras selama masa kecilnya. Meskipun cerdas dan bersemangat untuk belajar, ia tidak diizinkan melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar. Ayahnya, Ketut, tidak melihat nilai dalam menginvestasikan pendidikan untuk anak perempuan. Bertekad mengubah nasibnya, Sari terus-menerus memohon kepada ayahnya untuk diizinkan melanjutkan pendidikan. Meskipun sering mendapat ceramah keras, ia tidak menyerah. Pada usia 16 tahun, Sari mulai bekerja di pabrik tekstil di Gianyar dan diam-diam belajar di malam hari untuk mempersiapkan ujian kesetaraan SMA. 3 tahun kemudian, ia berhasil mendapatkan sertifikatnya, merasakan untuk pertama kalinya bahwa ia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pada usia 19 tahun, Sari melarikan diri dari rumah untuk menghindari perlakuan tidak adil. Di Denpasar, ia bertemu Agus, seorang pemuda yang baru keluar dari militer dan bekerja di restoran tempat Sari juga bekerja. Untuk pertama kalinya, seseorang memuji dan mendorongnya. Tidak lama kemudian, mereka jatuh cinta dan menikah dalam waktu kurang dari setahun tanpa pesta. Mereka tinggal di sebuah studio kecil. Ibu Agus, Ibu Siti, marah mengetahui pernikahan mereka dan menuduh Sari sebagai penipu, memprotes keras atas keputusan anaknya. Meskipun hamil dan bekerja keras di rumah dan restoran, Sari harus menahan pelecehan dan penghinaan dari Ibu Siti karena cintanya pada Agus dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Tahun-tahun berlalu dan Sari menghadapi banyak kesulitan, termasuk kehancuran keuangan keluarga setelah Ibu Siti tertipu oleh seorang penipu. Agus bekerja keras untuk menghidupi keluarga, sementara Sari juga berusaha mencari uang dengan bekerja di rumah. Namun, cinta antara Sari dan Agus mulai memudar, dan ketegangan meningkat saat Putri, anak mereka, memasuki sekolah menengah. Situasi di rumah semakin memburuk, dengan Ibu Siti terus mengkritik Sari karena menghabiskan uang untuk pendidikan Putri. Pertengkaran menjadi sering terjadi, dan hubungan Sari dengan Agus menjadi tidak tertahankan. Agus mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah dan terlibat dengan wanita lain. Puncaknya, Sari mengetahui bahwa kekasih Agus sedang hamil. Bertekad melindungi Putri dan mendapatkan kembali martabatnya, Sari memutuskan untuk bercerai, menuntut setengah dari nilai rumah dan tunjangan anak untuk Putri. Meskipun menghadapi perlawanan keras dari Ibu Siti dan pengkhianatan Agus, Sari tetap teguh. Setelah perceraian, Sari dan Putri mencari kehidupan baru. Mereka menemukan apartemen kecil di Sanur, yang nyaman dan memberikan sedikit kelegaan setelah bertahun-tahun menghadapi penghinaan. Putri bersemangat dengan perubahan ini, percaya bahwa awal baru bisa membawa peluang baru dan, yang terpenting, kedamaian bagi ibunya. Sari mulai mencari pekerjaan, namun dengan sedikit pengalaman formal dan pendidikan yang terbatas, peluangnya sangat sedikit. Setelah berminggu-minggu mencari tanpa hasil, dia menemukan iklan di koran lokal yang mencari asisten untuk toko bunga. Bertekad,
dia pergi ke toko keesokan harinya. Toko tersebut bernama Bunga Nusantara, dikelola oleh seorang wanita baik hati bernama Dewi. Dewi, seorang janda tanpa anak, menemukan kenyamanan dan kegembiraan dalam merawat bunga. Terharu mendengar cerita Sari, Dewi segera menawarkan pekerjaan kepadanya. Bagi Sari, bekerja dengan bunga memberikan rasa tenang dan pembaruan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Sari belajar tentang rangkaian bunga dan budidaya tanaman. Dia mulai mendapatkan kepercayaan Dewi yang memberinya lebih banyak tanggung jawab di toko. Tak lama kemudian, Sari menjadi bagian penting dari bisnis dan kedua wanita itu mengembangkan persahabatan yang kuat. Putri, anak Sari, sangat menonjol di sekolah. Dia adalah siswa yang berdedikasi dan berbakat, terutama dalam bidang sastra dan sains. Para guru melihat potensi Putri dan mulai mendorongnya untuk mengikuti kompetisi akademis. Putri bertekad untuk membuat ibunya bangga, menerima tantangan tersebut dan mulai semakin bersinar. Suatu hari, saat Sari sedang mengatur bunga di toko, seorang pria memasuki toko. Dia tampak berusia sekitar 50-an, mengenakan pakaian sederhana, dan memiliki ekspresi lelah namun ramah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya, seorang pengusaha lokal yang baru saja kehilangan istrinya. Pak Surya ingin memesan rangkaian bunga khusus untuk memperingati hari kematian istrinya. Dia menjelaskan betapa istrinya sangat mencintai bunga dan bagaimana bunga-bunga tersebut sangat berarti bagi mereka. Sari merasakan hubungan emosional yang mendalam dengan kesedihan Pak Surya dan berusaha keras menciptakan rangkaian bunga yang menangkap esensi cinta dan kenangan. Ketika Pak Surya melihat hasilnya, dia sangat terharu dan berterima kasih. Dia mulai sering mengunjungi toko, tidak hanya untuk membeli bunga tetapi juga untuk berbicara dengan Sari. Seiring berjalannya waktu, Pak Surya menjadi teman dekat bagi Sari dan Dewi. Dia mulai mendukung toko bunga dengan menggunakan pengalaman bisnisnya untuk membantu memperbaiki operasionalnya. Di bawah bimbingannya, toko bunga mulai berkembang pesat. Dewi, yang selalu bersyukur atas persahabatan dan dukungan Sari, memutuskan sudah waktunya untuk memberikan penghargaan atas dedikasinya. Suatu hari, Dewi mengumpulkan Sari dan Pak Surya di toko. Dengan senyum di wajahnya, dia mengumumkan, "Sari, aku punya kejutan untukmu. Aku telah banyak berpikir tentang masa depan toko ini dan memutuskan bahwa aku ingin kamu menggantikan posisiku. Kamu telah membawa kehidupan baru ke tempat ini dan layak untuk berbagi kesuksesan yang telah kita bangun bersama." Dengan rasa syukur, Sari menerima tawaran Dewi, merasa hidupnya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Sementara itu, Putri terus menonjol di sekolah dan diundang untuk mengikuti program pertukaran pelajar di Jakarta. Awalnya Sari ragu membiarkan putrinya pergi sejauh itu, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang layak didapatkan Putri. Dengan dukungan dari Pak Surya dan Dewi, Putri memutuskan untuk pergi. Perpisahan itu sangat emosional, tetapi Sari tahu bahwa dia melakukan hal yang benar. Dengan Putri di Jakarta dan toko bunga yang berkembang pesat, Sari merasa telah menemukan tujuan baru dan keluarga baru. Namun, dia tidak bisa memperkirakan bahwa peristiwa berikutnya akan membawa lebih banyak perubahan dalam hidup mereka. Suatu malam, saat Sari sedang menutup toko, Pak Surya muncul dengan membawa sebuah amplop. "Sari, aku perlu menunjukkan sesuatu padamu," katanya dengan ekspresi serius. Apa yang ada di dalam amplop itu berpotensi mengubah segalanya. Sari menatap Pak Surya, merasakan getaran dingin menyusuri tulang punggungnya. Dia mengambil amplop tersebut dengan tangan gemetar dan membukanya dengan hati-hati, mengungkap serangkaian dokumen. Saat membacanya, matanya membelalak karena terkejut dan tidak percaya. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bahwa Pak Surya sebenarnya adalah salah satu pengusaha terkaya dan paling berpengaruh di Bali. Pak Surya menyembunyikan identitasnya dari orang-orang di sekelilingnya, menghindari perhatian publik meskipun dia memiliki banyak perusahaan dan properti. Dia memiliki kekayaan yang sangat besar, namun memilih untuk tetap rendah hati.
Suatu hari, dia berkata kepada Sari, "Aku ingin kau tahu betapa berartinya kau bagi aku. Kau telah membantu begitu banyak orang dan menyentuh banyak hati. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan melupakan semua yang telah kau lakukan." Pak Surya memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan memberikan dukungan pendidikan dan peluang bagi perempuan dalam situasi sulit, membantu mereka bangkit dan menemukan jalan baru dalam hidup. Yayasan ini tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Sari, yang memimpin berbagai program sukses dan menjadi sosok yang dihormati di komunitas. Keteguhan dan kemurahan hatinya menjadikannya figur inspiratif. Seiring waktu, yayasan memperluas kegiatannya ke wilayah lain di Indonesia, membantu ribuan wanita mengubah hidup mereka. Sementara itu, Putri berkembang pesat di Jakarta, memanfaatkan sepenuhnya peluang pendidikan yang ada dan membangun jaringan teman dan mentor. Dia menonjol sebagai mahasiswa cemerlang dan terinspirasi oleh ibunya untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial. Bertahun-tahun kemudian, dalam sebuah upacara yang mengharukan, Putri lulus dari universitas dengan pujian. Sari dan Pak Surya berada di antara hadirin, bertepuk tangan dengan bangga. Setelah upacara, Putri mendekati ibunya dengan senyum bahagia. "Ibu, aku punya kejutan untukmu," katanya sambil menyerahkan sebuah undangan. "Aku diterima di program Pascasarjana di London." Dengan demikian, Sari, wanita yang pernah merasa hidupnya hanya dipenuhi oleh kemalangan, menemukan tujuan yang lebih besar dan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Perjalanan keteguhan dan ketahanannya menginspirasi banyak wanita lainnya, membuktikan bahwa bahkan dalam saat-saat tergelap, selalu ada harapan untuk awal yang baru. Akhirnya, Sari tidak hanya mengubah hidupnya sendiri tetapi juga memberikan dampak positif pada kehidupan banyak wanita lainnya. Dia menutup satu bab dalam hidupnya dan memulai bab baru penuh harapan, cinta, dan kemungkinan baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.